kaifa nadhunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihadnil jahilat. Bagaimana kalian mengharapkan anak-anak terdidik dengan benar, dengan baik kalau mereka dididik oleh perempuan yang tidak berpendidikan, sehingga perempuan sendiri dalam porsi ilmunya punya porsi yang sama, dalam porsi ilmunya punya porsi yang sama dengan laki-laki. Namun perempuan harus faham, wal mar'ah ra'iyatun ala baiti zawjiha. Perempuan itu nanti menjadi pemimpin di rumah suaminya. Kalau kita bahas secara hukumnya, dalam madhab Syafi'i, dalam 3 madhab, sebenarnya hukum, teman-teman mungkin sudah pernah dengar, sebenarnya hukum perempuan masak, nyuci, itu apa sih hukumnya? Apakah wajib? Ternyata kalau kita lihat dalam madhab Syafi'i tidak wajib. Bahkan tidak hanya madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, Syafi'i, dan sebagian madhab Maliki itu mengatakan tidak wajib perempuan itu masak, nyuci, dan melakukan pekerjaan rumah yang lain. Itu kewajiban suami. Mohon maaf para suami ini. Dan suami kalau semisal dia mendapatkan seorang perempuan yang tidak berpendidikan Islam, belum paham kalau ini tidak wajib, hukumnya wajib untuk memberitahukan i'lamun li zaujatihi, memberitahu kepada zaujahnya, istrinya, bahwa ini sebenarnya kamu tidak wajib deh. Kalau kamu nggak melakukan, maka tidak akan menggugurkan hak nafkahmu. Karena banyak perempuan yang takut masih kalau dia nggak melakukan pekerjaan rumah nanti tidak dapat hak nafkah. Ini suatu hal yang berbeda. Hak nafkah itu haknya dia sendiri, dan kalau semisal dia melakukan pekerjaan rumahnya, itu berarti dia termasuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, melakukan ibadah-ibadah yang di luar kewajibannya, yang justru sebenarnya di sini kalau kita lihat, saya hanya menyeimbangkan saja ya. Kalau kita lihat sisi positifnya, bahwa Umi Azza sendiri sering dawuh demikian, bahwa perempuan itu kalau mau cari pahala, kalau semisal dia tidak bisa keluar, ya di rumah itu ladang pahalanya. Itu kalau misalnya sering kali menuturi anak-anaknya. Kalau daripada, atau bahkan Syekh Yusri ulama terkemuka dari Masyayikh Azhar, dari Al-Azhar, beliau juga dawuh demikian, daripada kalian perempuan-perempuan itu berkeliling ziarah-ziarah ke wali-wali seperti itu, kalian doa di rumah lebih mustajabah. Beliau dawuh begitu. Saya hanya menyeimbangkan saja. Maksud saya demikian, bahwa kalau semisal kalian ditakdir di lingkungan yang kemudian tidak mendukung kalian untuk keluar, contoh suami, kan kita tidak selalu dapat suami yang support istrinya untuk berkarir di luar ya. Ya kalau misal suaminya mensupport, saya rasa ketika suami istri itu bisa saling memahami, mensupport istrinya untuk karir keluar, maka saya rasa istri boleh untuk karir keluar. Karena kan ridhonya istri ada pada suami ya. Itu kita harus perempuan tahu inilah. Ini kalau kita perempuan mengandalkan ego, mengandalkan perasaan, nggak terima, masa suaminya misal ya ada cekcok lah, itu pasti yang harus mengalah istri. Bagaimana supaya nanti tidak jadi malah berujung ke perceraian? Karena mohon maaf sekarang banyak sekali kasus perceraian di mana ketika keduanya itu saling menuntut kewajiban, tapi tidak mengandalkan mana. Seharusnya kan kalau dari suami istri itu salah-salahan, bukan kamu sih nggak kayak gini, kamu sih nggak kayak gini, bukan begitu, tapi salah-salahan. Mestinya begini, kalau perempuan dikatakan menonjolkan egonya, ya saya mestinya pinginnya nggak usah tergantung suami, mau ibadah-ibadah saya kok, kenapa udah tergantung suami, demikian. Tapi nyatanya kan tidak, Islam kan tidak demikian. Bahkan jaminan perempuan itu masuk surga kalau dia meninggal dalam keadaan mendapatkan ridho suami. Itu kan sudah jaminan pasti. Ini loh diiriin oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali iri kepada perempuan kalau perempuan itu sudah ada jaminan surganya. Perempuan sendiri malah iri sama laki-laki. Imam Ghazali iri sama perempuan. Laki-laki tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada. Nas tertulis hadisnya laki-laki bagaimana jaminan masuk surga tidak ada. Tapi kalau perempuan ada.
bahkan sampai 2 kali. Apa namanya? Rasulullah mengatakan kalau perempuan yang penting dia sholat, yang penting dia mengeluarkan zakatnya, dan dia mendapatkan ridho suaminya, maka dia jaminannya surga. Makanya di sini perempuan sebenarnya untuk menekan dan mempertimbangkan lingkungannya. Misal suaminya tidak mendukung dia berkarir keluar, maka kalian di rumah itu sudah termasuk wirid kalian. Keseharian kalian di rumah khidmah kepada suami sampai sore, mendidik anak-anak, mengajarkan anak-anak, bukan berarti kalian tidak berkarir. Karir kalian di rumah. Kalian sedang mendidik generasi itu di rumah. Bukan berarti hanya di rumah itu kalian tidak sedang melakukan apa-apa, bukan. Tapi kalian sedang mendidik generasi yang baik. Itu karir kalian. Tidak harus setiap perempuan berkarir di luar. Tapi kalau kalian punya kesempatan berkarir di luar, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai sia-siakan, jangan sampai disalahgunakan. Karena banyak perempuan yang berkarir, menonjolkan karirnya di luar, tapi mengalahkan keluarganya sehingga berujung kepada perceraian. Nah, naudzubillah, teman, naudzubillah min dzalik. Ini penting untuk kita perempuan tahu, agar kita itu bisa tahu posisi diri kita bagaimana. Sebenarnya untuk berkarir itu, kalau tadi saya juga bilang ke sama ibu, pintar-pintarnya perempuan komunikasi dengan laki-laki. Kan ridho itu kan harus pintar komunikasi sebenarnya. Kalau kita perempuan pintar komunikasi, kita perempuan pintar untuk membagi waktu, merayu dan sebagainya seperti itu, maka nanti akan muncul ridho. Maka akan nanti muncul namanya kesalingan dalam rumah tangga. Jadi pintar-pintarnya komunikasi. Jangan sampai kita tuh pingin menonjol terus, jangan. Contoh demikian, ada satu kasus zaman Kanjeng Nabi. Sahabat itu ketika naza dituntun talqin sama sahabat yang lain, sahabat Umar, tidak bisa baca la ilaha illallah, tidak bisa baca kalimat tauhid, tidak bisa. Sampai bingung para sahabat ini, kenapa? Tanya ke istrinya, Bu, kenapa suami sampean kok tidak bisa baca la ilaha illallah ketika nazar? Suami saya selalu jamaah di Masjid Nabawi. Dawuh istrinya, kata istrinya, suami saya itu selalu puasa setiap hari. Sebegitu ya, ibadahnya. Lalu akhirnya matur sahabat ini kepada Kanjeng Nabi, karena tidak bisa para sahabat yang menuntun talqin tadi matur kepada Kanjeng Nabi karena sahabat ini tadi tidak bisa baca la ilaha illallah. Ketika matur sama Kanjeng Nabi ditanya, apakah dia punya ibu? Oh iya, masih punya Kanjeng Nabi. Ya sudah, sowan sana. Suruh sowan ke ibunya. Dawuh ibunya, Bu, ini anak panjenengan tidak bisa ditalqin la ilaha illallah ketika nazar, tidak bisa keluar rohnya. Dawuh ibunya, biarkan, salah sendiri, dia selama hidupnya selalu mementingkan istrinya daripada saya. Ternyata sekarang ibu-ibu, mohon maaf, banyak sekali laki-laki itu seperti ini, takut kepada istrinya, lebih takut kepada istrinya daripada takut kepada ibunya. Ibunya semisal, mohon maaf saya hanya menyeimbangkan antara isu-isu kesetaraan saja, bahwa ini di masa Kanjeng Nabi pun sudah ada loh seperti itu loh, seperti ini. Ini ibunya bilang demikian karena semasa mungkin hidupnya ibunya itu misal minta uang tidak diberi, kalau istrinya yang minta langsung jor-joran. Atau bahkan kemarin Habib Segaf Baharun juga berdawuh demikian, ada suaminya didatangi oleh ibunya minta uang sekedar hanya 50.000 oleh ibunya, tidak diberi karena dia takut, ntar saya izin dulu sama istri saya, Bu, seperti itu. Tapi ketika istrinya datang, Pak tolong beliin susu anak sama pempas 250.000, langsung manut istrinya. Ya apa, suaminya. Ini suami-suami yang takut kepada istri. Ini maksud saya adalah bagaimana kita seorang istri jangan sampai jadi orang yang seperti ini, seperti itu. Nah, ibu ini bilang demikian, biarkan dia tidak bisa nazak, salah sendiri sama saya semasa hidupnya, dia selalu mementingkan istrinya daripada saya. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, bagaimana? Ya sudah, sahabat, kalau ibunya tidak mau ridho, bakar saja anaknya.
saja anaknya di depan ibunya. Nabi Muhammad dawuh demikian, bakar saja anaknya. Percuma, ibunya nggak ridho. Nanti kalau dia tidak dibakar di dunia, dia dibakar di akhirat dengan api neraka. Akhirnya namanya ibu ya, namanya ibu. Bagaimanapun anak tetaplah anak, mau tidak mau akhirnya ibunya, jangan kanjeng Nabi, jangan dibakar anak saya. Ya sudah, saya ridho. Setelah ibunya dawuh ridho, saat itulah para sahabat nalkin lagi la ilaha illallah, bisa mau kalimat tauhid, kemudian mazak, dan kemudian selesai keluar rahnya. Maksud saya ini pelajaran penting bagi kita sebagai seorang istri. Saya banyak sekali mendapatkan curhatan istri-istri ini curhat, suaminya lebih mementingkan ibunya. Lebih mementingkan ibunya. Istri-istrinya yang curhat, suaminya lebih mementingkan ibunya. Saya jawab, loh seharusnya demikian. Memang kita sebagai seorang istri harus pengertian. Kalau suami masih punya ibu, memang prioritas adalah ibunya. Kita yang nomor 2. Yang penting suami sudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada kita. Jangan sampai kita menjadi penghalang antara suami dengan ibunya. Itu yang penting.